0564. Saya dari UPBJJ Banjarmasin. Jawaban nomor 1, pertama, mengenai perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Proses adopsi inovasi adalah proses yang dialami oleh seseorang individu atau kelompok dalam menerima dan menerapkan suatu inovasi. Proses ini biasanya mencakup beberapa tahap, mulai dari tahap mengetahui inovasi, kemudian tertarik mempertimbangkan manfaat dan risiko, mencoba dalam skala kecil, hingga akhirnya memutuskan untuk menggunakan inovasi tersebut secara penuh. Contohnya, petani mengenal teknologi tanam jajar legowo. Awalnya ia hanya sekedar mendengar dari teman atau penyuluh, kemudian ia mencoba di sebagian kecil lahannya. Dan setelah melihat produktivitas meningkat, akhirnya ia mengadopsi metode tersebut secara menyeluruh. Sementara itu, difusi inovasi adalah proses penyebaran inovasi dari suatu sumber ke banyak penerima. Difusi mencakup bagaimana informasi tentang inovasi disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi seperti penyuluhan, media massa, demplot, kelompok tani, ataupun komunikasi antar petani. Misalnya, penyuluh menyampaikan tentang benih padi unggul, varietas Inpari 32 melalui kegiatan pertemuan kelompok tani. Kemudian, informasi itu menyebar lebih luas karena petani saling bercerita. Hal ini adalah contoh difusi. Jadi, secara sederhana, adopsi berfokus pada keputusan individu terhadap inovasi, sedangkan difusi berfokus pada penyebaran inovasi di masyarakat. Jawaban nomor 2, untuk mempercepat proses difusi inovasi, penyuluh memiliki peran yang sangat strategis. Beberapa upaya yang dapat dilakukan penyuluh antara lain: pertama, menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami, sehingga petani tidak bingung dalam menerima teknologi baru. Kedua, melakukan demonstrasi plot atau demfram, sebab petani biasanya lebih percaya apabila melihat hasil nyata di lapangan. Ketiga, melakukan pendekatan interpersonal, membangun hubungan baik dan menumbuhkan kepercayaan, karena petani lebih menerima inovasi jika mereka percaya pada penyuluhan. Keempat, penyuluh perlu menyesuaikan materi inovasi dengan kebutuhan petani, sehingga apa yang disampaikan benar-benar relevan dengan kondisi petani. Kelima, penyuluh dapat menggunakan berbagai media komunikasi seperti leaflet, video singkat, grup WhatsApp, dan pertemuan kelompok tani. Selain itu, penyuluh juga dapat melakukan pendampingan secara berkala agar petani merasa dibantu saat mencoba inovasi tersebut. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, kecepatan penyebaran inovasi di tingkat petani akan semakin meningkat. Jawaban nomor 3, penyuluh partisipasi disebut partisipasi karena petani dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses penyuluhan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi kegiatan. Dalam pendekatan ini, petani diposisikan bukan sebagai objek yang hanya menerima informasi, tetapi sebagai subjek yang ikut menentukan arah kegiatan. Karakteristik penyuluhan partisipasi antara lain: pertama, adanya kerjasama dan keterlibatan aktif antara penyuluhan dan petani. Kedua, inovasi ditentukan berdasarkan kebutuhan dan masalah nyata yang dihadapi petani. Ketiga, keputusan dilakukan secara musyawarah dengan prinsip kesetaraan antara penyuluhan dan petani. Keempat, pembelajaran dilakukan melalui diskusi, praktek, dan berbagai pengalaman, karena pengalaman petani menjadi sumber pengetahuan yang penting. Kelima, peran penyuluh lebih sebagian fasilitator, bukan sebagai instruktur yang mendominasi. Pendekatan ini membuat petani merasa memiliki inovasi tersebut, sehingga tingkat keberhasilan penerapan inovasi biasanya lebih tinggi. Jawaban nomor 4, pendekatan laku, latihan, dan kunjungan. Dan pendekatan partisipasi memiliki beberapa perbedaan yang cukup jelas. Pendekatan laku bersifat lebih struktur dan sistematis. Dalam pendekatan ini, penyuluhan memberikan materi melalui kegiatan latihan.
Kemudian melakukan kunjungan rutin ke kelompok tani dan memonitor penerapan inovasi. Tujuan metode dan langkah-langkah pelaksanaannya banyak ditentukan oleh penyuluhan. Pendekatan ini efektif untuk menyampaikan teknologi tertentu secara cepat dan seragam. Sebaliknya, pendekatan penyuluhan partisipasi lebih menekankan pada keterlibatan petani dalam setiap tahap kegiatan penyuluhan. Tujuan kegiatan ditentukan bersama, sasaran disesuaikan dengan kebutuhan lokal, dan proses belajar dilakukan melalui pengamatan, percobaan, dan diskusi kelompok. Dalam pendekatan ini, penyuluh berperan sebagai fasilitator dan pendamping, bukan sebagai pengajar utama. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada siapa yang memegang kendali, proses penyuluhan, dan beberapa besar keterlibatan petani. Pendekatan laku bersifat lebih top-down, sedangkan partisipasi lebih bottom-up dan memberdayakan masyarakat. Dengan demikian, penjelasan saya mengenai 4 pertanyaan yang diberikan dalam tugas tutorial 3. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber referensi Sri Harijati tahun 2025, STAG 411, Dasar-Dasar Penyuluhan, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.